Masih ada 2. Silahkan lanjutkan. Untuk selanjutnya Ibu Nurnaningsih. Jadi yang belum Ibu Nurnaningsih dan Ibu Haryani. Jadi sekarang kita ke Ibu Nurnaningsih sebagai survei. Ya sebagai surveyornya. Sebagai surveyornya ada Ibu Rosdayanti dengan Ibu Gusmiati Amil. Bukan, Pak Abdul Rahim, Pak Abdul Rahim. Pak Abdul Rahim sama Ibu Jauhena. Oh iya, jadi Pak Abdul Rahim dengan Ibu Juhaina. Jadi ya silakan Ibu Nurnaningsih. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sudah sarapan belum? Sudah Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Tapi sebelumnya Ibu minta kepada Ibu Gusmi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nak Gusmi. Nak Gusmi? Ke belakang Nak Gusminya? Iya Bu, izin dulu. Izin dulu. Oh iya. Kenapa nah hilang Kak? Saya minta Nak Gusminya untuk Adakah? Memimpin doa Bu, memimpin doa Nak Gusmi. Saya yang memimpin doa atau? Memimpin doa Bu, memimpin doa Nak Gusmi. Oh ya, teman-teman sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warsukni fahma. Amin. Selesai Bu Guru. Makasih Nak. Nah sekarang supaya kita tidak loyo, lebih bersemangat lagi mengikuti pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedengaran lagunya Pak? Tidak Bu. Baiklah. Kalau begitu kita menyanyikan bersama-sama saja ya. Ibu hitung 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah tumpah di sanalah berdiri jadi pandu ibu Indonesia kebangsaan dan tanah air mata
Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. bangunlah Tuanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, tanahku merdeka, tanahku Indonesia Raya, merdeka, begini anak-anak supaya bagus kedengarannya. Ibu minta satu orang saja yang menyanyi. Siapa yang mau bernyanyi? Supaya tidak seperti tadi, supaya lebih jelas suaranya. Atau Pak Marlan, hafal lagu Indonesia Raya, Nak Marlan? Nak Marlan, hafal lagu Indonesia Raya? Nak Marlan, Ya Bu, hafal lagu Indonesia Raya? boleh Bu, boleh. Ya, saya persilakan kepada Nak Marlan untuk menyanyikannya supaya lebih bagus kedengaran. Pintar menyanyi itu Bu, Marlan. Bagus suaranya. Juara 1. Ya, bisa kita dengar suaranya Nak Marlan? Indonesia tanah airku, tanahku, darahku, di sanalah aku berdiri. Minta maaf. Ay, main-main si Marlan. Kasih besar suaranya Nak Marlan. Ibu tidak dengar di sini. Kenapa dimatikan kamera? Yang lainnya Bu, nggak bisa kata tahan. Ya? Atau Pak Rahim atau Nak Rahim? Nak Rahim bagaimana? Hafal lagu Indonesia Raya? Aku hafal Masa kita Ibu. orang Indonesia baru tidak hafal Indonesia Raya? Ini kan sudah kelas 4. Nak Rahim coba. Tidak aku hafal Ibu. Sudah kelas 4 masih belum hafal. Atau yang perempuan siapa yang bisa? Ibu Nak Rosdayanti? Nggak baik suara aku Bu. Tidak apa-apa Jina. Yang penting kita hafal. Masa setiap hari Senin kita upacara baru tidak hafal Indonesia Raya? Indonesia Dicoba saja. tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Nak Rosdayanti. Beri tepuk tangan dulu, Nak. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, sekarang Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini. Naksatriani Fatir, Hadir, Bu. Nasugiarni, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nak Abdul Rahim, Hadir Bu. Nak Faisal Pasistan, Hadir Bu. Nak Rostina, Hadir Bu.
Nah, Haryani. Nah, Marlan Arwana. Nah, Marlan Arwana. Hadir, Bu. Hadir. Ya, Nak. Najauhena. Hadir, Bu. Nah, yang terakhir Nagusmiati Amir. Nagusmiati. Guru. Ya, berarti hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama agar siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan pawai budaya. Yang kedua yaitu agar siswa mengetahui sifat-sifat bunyi. Yang ketiga, agar siswa memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Manfaatnya yang pertama itu supaya siswa mudah memahami makna suatu teks bacaan. Yang kedua, manfaatnya bisa siswa mudah memahami sifat-sifat bunyi. Terus yang ketiga, siswa bisa mengatasi masalah yang ada di lingkungan sosialnya. Nah, sekarang kita persiapkan buku paket tema satunya, subtema 1, alat tulis dan buku catatan kalian. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ini kan pertama kali kalian berada di kelas 4. Masih ada yang ingat pelajaran kelas 3 tentang paragraf? Dilupa, Bu. Oh ya, sudah lupa. Ya, jadi paragraf itu adalah Ibu kasih ingatkan kembali ya. Paragraf itu adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran utama dan juga terdapat beberapa gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pertanyaannya di sini, siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan utamanya, Bu. Pokoknya, Bu. Ide Ide pokoknya. utama dalam suatu bacaan. Ya, pintar. Terus gagasan pendukung itu siapa yang tahu apa itu gagasan pendukung? Tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya. Tambahan Jadi- informasi untuk gagasan pokok, Bu. Oh ya. Sekarang ini ada bacaan. Nah, saya meminta kepada anak-anak sekalian untuk memperhatikan bacaannya. Nanti Ibu akan suruh, misalnya Ibu Resdayanti Supit, nanti akan saya tunjuk untuk siapa lagi yang menyambung bacaannya. Jadi, kelihatan bacaannya, Bu? Nah, Iya, kelihatan kelihatan. bacaannya? Iya. Kelihatan, Bu. Baik. Ini adalah bacaan pawai budaya. Saya persilahkan kepada Nak Rahim yang pertama kali membaca dulu. Ya, Bu. Perhatikan ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik.
bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ya, stop Nak Rahim. Dilanjutkan Nak Rostina. Nak Rostina, Ya, Bu. dilanjutkan bacaannya Nak Rahim tadi. Sudah sampai di mana? Bisa lihat gambar bacaannya Ibu yang Ibu tampilkan? Bisa, Bu, bisa. Ya, dilanjutkan Nak. Di paragraf kedua, Bu. Tadi tidak terlalu terdengar, Pak Rahim. Udin. Ini baik Nak. Ini masih di paragraf pertama Nak. Bisa diulang para Nak Rahim bacaannya karena Nak Rostina kurang mendengar tadi. Oh iya Bu, pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, lanjutkan Nak Rostina. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Ya, stop Nak, lanjutkan Nak Faisal. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, lanjutkan Nak Satriani. Rombongan perempuan mengenakan baju celeh. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Alat musik dari Maluku bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, baik. Nah, ini adalah contoh bacaan tentang pawai budaya. Nah, tadi sudah ada yang mengatakan gagasan pokok adalah suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung yaitu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan anak-anak ini ke dalam 3 kelompok. Nah, untuk mengerjakan tugas. Nah, kelompok pertama yaitu Pak Rahim, Nak Rahim, Nak Faisal, dan Nak Marlan. Terus kelompok 2, Nak Rosdayanti, Nak Satriani, dan Nak Jauhena. Terus yang ketiga Nak Gusmiati, Nak Rostina, dan Nak Sugiyarni. Sudah tahu kelompoknya masing-masing, Nak? Sudah, Ibu. Nah, sekarang tugas kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama dan paragraf kedua pada bacaan pawai budaya tadi. Nah, gagasan pokoknya disimpan di sini, di lingkaran sini, di tengah. Terus gagasan pendukungnya kalian, anak-anakku sekalian bisa menulisnya di sebelah sini, yang di samping-sampingnya ini. Sudah paham? Iya, Bu. Nah, saya tampilkan lagi bacaannya ya, supaya kalian bisa. Bu Guru, Ya? saya mau bertanya Bu Guru. Ya, silahkan Agus Miati. Tadi ide pokok sama ide pendukung jadi kasih tahu kan pengertiannya Bu. Coba kasih contoh Bu supaya kita bisa kerja. Nah, baiklah. Misalnya saya sedikit
membacakan misalnya hari ini saya melakukan peer teaching. Saya bersama teman-teman 12 orang dari berbagai kabupaten melakukan peer teaching di bersama dosen Ibu Juliana. Kegiatan peer teaching dilakukan jam 7 pagi. Nah, dari yang saya bacakan tadi, contoh gagasan pokoknya itu ada pada kalimat pertama, yaitu melakukan peer teaching. Nah, kalimat selanjutnya itu adalah gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Sudah paham, Nak Gusmiati? Nak Gusmiati? Ya, Bu. Ya, karena gagasan pokok itu, Nak, bisa terdapat pada awal paragraf dan bisa juga terdapat pada akhir paragraf. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang saya berikan waktu untuk mengerjakan soalnya kira-kira 2 menit. Akan dikerjakan, Nak. Kelihatan di bacaannya, Nak? Kelihatan di bacaannya? Kelihatan, Bu. Silahkan dikerjakan ya. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Belum, Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu saya minta dari kelompok 1, siapa yang bisa membacakan hasil diskusinya? Siapa yang di kelompok 1 yang mewakili teman-temannya membacakan hasil diskusinya? Pak Rahim. Pak Rahim? Enak Rahim? Atau Enak Faisal? Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai belum? Kelompok 1? Belum, Ibu. Lagi 1, Ibu. Oh ya. Kelompok 2 sudah selesai? Lagi sedikit, Bu.
Kelompok 3? Belum, Bu. Siapa yang bisa di kelompok 3 membacakan hasil diskusinya? Sudah selesai belum kelompok 3? Belum, Bu, belum. Ya. Kalau sudah selesai, bisa angkat tangan ya. Baik, Bu. Ya, silahkan Mak Rostina. Rosdayanti. Silahkan, Nak. Rosdayanti, Bu. Oh, Rosdayanti. Baik, Bu. Untuk paragraf 1, gagasan pokoknya itu terletak di awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian gagasan pendukungnya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, gagasan pendukung yang kedua, tahun ini Udin dan teman-teman melihat pawai budaya. Kemudian di paragraf 2 untuk gagasan pokoknya terdapat juga di awal paragraf, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan. Kemudian gagasan pendukungnya, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Begitu, Bu. Boleh diulang tadi gagasan pokoknya paragraf kedua, Nak Rosdayanti? Di awal paragraf, Bu. Oh ya. Kalau di kelompok lain? Sama, Bu. Sama, Ji, Bu. Sama, Bu, sama. Ya. Baik, nah itu adalah di paragraf pertama, gagasan pokoknya terdapat pada awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, gagasan pendukungnya itu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, pada paragraf kedua, gagasan pokoknya terdapat pada awal paragraf, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Gagasan penjelasnya yaitu terdapat pada kalimat berikutnya, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, itu adalah hasil diskusi anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan belajar tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama yang ada di provinsi sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ingin saya tanyakan anak-anakku di sini, ada yang berasal dari provinsi lain selain Sulawesi Selatan? Ada yang berasal dari provinsi lain selain Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan semua ya anak-anak? Merlan dari Jawa. Baiklah, berarti kalau dari Sulawesi Selatan semua, berarti pakaian budaya kita itu sama. Kalau siapa yang tahu kalau pakaian budaya Sulawesi Selatan itu apa? Baju bodo. Pakaian adatnya. Baju bodo. Baju bodo. Nah, di sini keragaman itu bukan cuma berasal dari budaya atau pakaian adat, ada juga yang misalnya seperti agama. Siapa yang tahu agama yang diakui di Indonesia ada berapa? 5, Bu. 5, bisa disebutkan?
Islam, Agama Islam, Kristen, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Kristen, Hindu, Hindu, Buddha, Buddha, dan Hindu, Konghucu, Bu. Katolik. Bu, ada Nah. Konghucu. Konghucu. Ya, Ada juga Konghucu. Konghucu, Bu. Agama Konghucu. Konghucu. Ya, itu adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Terus keberagaman kalau pakaian adat. Nah, di sini ada berbagai pakaian adat. Kalau yang ini berasal dari mana? Pakaian adat apa ini? Bali Bu, Kalau yang ini? Kalimantan, Kalimantan. Kalau yang ini? Jawa Bu, Jawa. 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 Nah, di sini juga terdapat keberagaman sosial ekonomi. Misalnya di lingkungan sekitar rumah anak-anakku sekalian, apa saja keragaman ekonomi yang ada di lingkungan rumahnya Nak Gusmi? Pedagang Bu, Pedagang. Kalau Nak Rosdayanti? Petani, Bu. Petani. Kalau Nak Faisal? Keragaman budaya apa lagi yang ekonomi Nak Faisal di dekat rumahnya? Selain petani, pedagang, apa lagi? Nak Faisal? Nak Faisal? Tidak ada suaranya, Faisal. Tidak kedengaran. Nak Faisal? Nah, jadi bagaimana Nak Faisal? Tidak ada suaranya, Bu. Oh, terlempar mungkin di. Nah, baiklah. Jadi keragaman ekonomi itu ada pedagang, ada juga petani, ada juga guru. Apalagi selain itu? Misalnya apalagi yang ada? Tukang cukur. Itu adalah Satu. sudah kedengaran Nak Faisal. Nah, ini adalah contoh gambar keanekaragaman agama yang seperti kalian sebutkan tadi. Ini adalah contoh keanekaragaman budaya. Nah, sebagai anak Indonesia, kita harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Jadi, kita harus saling menghargai agama orang lain, misalnya kalau ada misalnya agama Islam pada saat melaksanakan sembahyang kita harus memberinya waktu, terus juga ada misalnya agama Buddha, Kristen dan Katolik. Jadi walaupun kita terdapat dari berbagai macam keberagaman, kita harus saling menghargai supaya kita tetap bersatu. Jadi siapa yang ingat apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi satu tujuan, Bu. Nah, itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita harus bersatu walaupun kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, supaya kita tetap bersatu. Nah, sekarang kita akan dari misalnya dari Sulawesi Selatan, alat musik tradisionalnya apa ya? Siapa yang tahu? gendang Bu. Gendang, Bu. Nah, kalau gendang itu dimainkan dengan cara apa? Dipukul, Bu. Dipukul. Ya, dipukul. Kalau gamelan dimainkan dengan cara Dipukul juga, Bu. Pukul juga Bu.
Kalau kecapi Dipetik, Bu. Dipikul. Di? Dipukul, Bu. dipetik nak Gus. Petik. Kalau kecapi. Petik. Kalau gamelan dipukul, kalau kecapi dipetik. Kalau tipa Ditiup. Tiup, tiup, Bu. bukannya dipukul? Ditiup, Bu. Tipa. Ditiup, Bu. Tipa, Bu. Tiup, Bu. Ya, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nah, itu tadi ada misalnya bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Sisa 3 menit, Nah, Bu Nur. akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Sisa waktu 3 menit, Bu Nur Naningsi. Oh ya. Nah, sekarang Ibu akan akan memberikan LKPD. Anak-anakku sekalian bisa membaca petunjuk LKPD yang ada untuk mendapatkan bisa mendapatkan jawabannya dengan mudah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang hafal lagu Apuse? Enggak tahu, Bu. Oh, Baik, Faisal, Bu. Biasa saya dengar menyanyikan. Kedengaran lagunya, kedengaran musiknya? Apuse. Ya, baiklah kita bernyanyi bersama-sama lagu Apuse. Nah, 1, 2, 3. Kedengaran lagunya, Nak? tidak. Baiklah. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Tidak ada Bu lagunya, Bu. Tidak ada? Ada, Bu, ada. Oh ya. Belum ada? Oh iya. Baiklah. Bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Silakan, Bu. Nah, baiklah, kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama yaitu tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi tadi dan keragaman budaya yang ada di Indonesia, termasuk keragaman agama, pakaian adat, bahasa, dan juga keberagaman ekonomi. Nah,
saya minta kepada anak-anakku sekalian agar siapa yang mau membacakan doa sebelum kita menutup pelajaran? Yang laki-laki, siapa yang Saya, mau? Bu. Saya, Ya, Bu. silakan Nak Faisal. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, saya kira demikian pelajaran hari ini. Semoga bisa kalian memahami dan mengerti apa yang telah Ibu jelaskan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurnaningsih. Jadi, persentasenya, Bu. Ya, itulah tadi web teaching yang ditampilkan oleh Bu Nurnaningsih. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu. Ya, kelebihan waktu Ibu Nurnaningsih sebanyak 4 menit. Enggak, 3 menit. Waktu yang normal ya 3 menit lebih. Tapi ya komentator dulu Pak Abdul Rahim sama Ibu Jauhena. Ya, saya tadi melihat pemaparan Ibu Nurnaningsih sudah sangat bagus, baik dari medianya, keaktifan siswa, kerja kelompok dan diskusinya. Cuma tadi Ibu Nurnaningsih di saat menyanyikan lagu memanfaatkan waktu agak panjang sehingga di saat pembelajaran intinya diburu waktu, akhirnya terlewatkan waktunya di situ tadi dalam proses pembelajarannya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, makasih, Bu. Abdul Rahim. Ya, Bu. Ya, baiklah, tadi sudah dikomentari masalah waktunya tadi oleh Ibu Jauhena, jadi saya tidak komentari lagi. Pertama dulu saya berikan apresiasi luar biasa Ibu, artinya menghidupkan kelas betul-betul hidup, kemudian pendekatannya juga bagus, pendekatan medianya luar biasa Ibu Nurnaningsih. Ya, tinggal tadi pada saat pengambilan kesimpulan mungkin di slide-nya mungkin tidak Ibu ya, Ibu Nurnaningsih tidak sempat. Ada kata bisa ditampilkan di situ, bisa lebih lagi dilihat oleh siswa pada saat mengambil kesimpulannya. Saya kira itu tadi yang nampak tadi dari penglihatan saya. Saya kira itu saja sekedar masukan buat Bu Nurnaningsih dan kembalikan kepada Ibu dosen. Iya, makasih Pak. Oke, terima kasih. Kalau tadi sudah disoroti dari media, waktu sama teknik ya. Saya esensi materi dulu Bu ya. Saya tanya Bu Nurnaningsih, Tifa itu dipukul atau ditiup Bu? Ya? Tifa itu dipukul Tifa atau Bu ditiup? dipukul. Ya. Ibu tahu kok dipukul, kenapa tadi bilang ditiup? Ibu iyakan. Sudah saya bilang dipukul tadi, Bu. Tapi mereka berkeras ditiup, Ibu diam. Oh iya, awalnya saya tanya, katanya ditiup. Jadi saya bilang kalau Nak Gusmi, kalau Tifa dipukul. Tapi pas saya bicara, anak-anak juga, anak-anak, bapak-bapak sudah Bu bilang ditiup. Ya, dari terkesan itu Ibu tidak menguasai konsep. Ya, Tifa itu dipukul, bukan ditiup. Selanjutnya tadi juga ada hampir miskonsepsi. Misalnya keragaman agama. Tadi Ibu bertanya, siswanya jawab 5, ya Ibu langsung menyuruh sebutkan. Harusnya dikoreksi, kita di Indonesia bukan cuma 5, tapi 6. Tadi di gambar Ibu sudah persiapkan 6, tapi Ibu mengiyakan apa yang dijawab 5. Harusnya diralat supaya siswa lebih paham. Itu ya Bu, itu pemahaman yang bisa membuat anak-anak miskonsepsi. Kalau mereka tidak memperhatikan gambar yang Ibu sajikan di terakhir, mereka hanya tahu 5. Untung Ibu Rosdayanti Supit sama Pak Abdul Rahim tadi
menambahkan Konghucu, ya. Jadi pemahaman konsep yang dimiliki guru yang agak membuat anak-anak miskonsepsi. Ada lagi satu, Bu. Apakah yang Ibu maksud tadi keragaman budaya ekonomi atau keragaman budaya dan keragaman ekonomi? Keragaman ekonomi bukan kalau budaya misalnya pakaian adatnya. Ya, Jadi saya paham, Bu. ekonomi itu dari segi pekerja. Ya, Ya, saya paham. Tapi yang tadi Ibu tanyakan ke Ibu Gusmiati, coba Ibu Gusmiati sebutkan keragaman budaya ekonomi yang ada di daerah Ibu. Ibu Gusmiati kayaknya bingung dia jawabnya. Gambarnya di situ ada budaya, ada ekonomi. Saya sempat sampai ini Ibu judulnya keragaman budaya ekonomi atau keragaman budaya dan keragaman ekonomi yang dimaksudkan. Itu ya pengucapan yang bisa membuat siswa menjadi miskonsepsi. Jadi perlu ditekankan bahwa kita harus kuasai konsep apa yang kita ajarkan ke siswa sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Karena dalam penilaian ada itu poin, Bu. Poin keberapa ya? Ada di poin yang ketiga, kedalaman dan keluasan materi, termasuk tidak ada miskonsepsi. Di situ ya, Bu. Jadi tolong diperhatikan. Kalau tadi medianya sudah cukup baik, bagaimana juga Ibu mengajak untuk aktif, baik interaksinya, variasi interaksi sudah bagus, tapi tadi yang itu kedalaman dan keluasan materi termasuk tidak ada miskonsepsi di situ. Mengelola kelas juga sudah cukup baik, menerapkan pendekatan TPEK juga sudah oke. Ya, seperti yang disampaikan teman-teman, tinggal masalah teknis yang seperti Ibu Jauhena bilang, pengelolaan kelas yang di awal karena banyak siswa bermain di Indonesia Raya. Ya kan, kayak Pak Marlan tadi karena ketawa berhenti ya. Akhirnya ada Makanya saya suruh satu orang saja, Bu, supaya tidak coba lagunya. Itu dari saya, Bu, tapi tadi harusnya ada punishment untuk Pak Marlan itu, Bu. Karena tidak disiplin dalam belajar, hanya tertawa, ya kan? Harus ada pengarahan motivasi supaya siswa disiplin dalam belajar. Dan untuk pembelajaran sudah oke. Saya tanya ke teman-teman semua, apakah Ibu Nurnaningsi sudah mengembangkan cara berpikir HOTS? Di proses mana? Di proses mana? Pokok, Bu. Jadi pokok, Bu. Jadi pokoknya tadi, Bu.